Lo pernah gak sih ngerasa aneh kenapa banyak banget orang tua di Indonesia yang terobsesi banget anaknya harus jadi PNS? Kayak itu tuh salah satunya jalan hidup yang benar, salah satunya profesi yang bisa bikin lo dianggap sukses. Gue yakin ini bukan hal baru buat lo. Kita tumbuh di tengah budaya di mana jadi PNS itu semacam ultimate goal dalam karir. Tapi pernah gak lo mikir, kenapa bisa gitu? Kenapa orang tua kita seolah-olah menutup mata terhadap profesi lain yang mungkin lebih relevan sama dunia sekarang? Apa mereka takut anaknya gagal? Apa ini soal gengsi? Atau ada sesuatu yang lebih dalam lagi? Nah, di video kali ini gue bakal bahas fenomena ini dari berbagai sisi. Kita bakal lihat gimana budaya, sejarah, ekonomi, dan psikologi bermain di balik obsesi orang tua kita terhadap PNS. Gue yakin setelah lo denger pembahasan ini, lo bakal melihat fenomena ini dengan perspektif baru. Jadi buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Generasi orang tua kita besar di zaman dimana stabilitas adalah segalanya. Lo bayangin aja, mereka ngalamin era Orde Baru, dimana ekonomi itu serba kaku dan peluang kerja sangat terbatas. Jadi, PNS waktu itu bukan cuma soal pekerjaan, tapi juga soal keamanan hidup. Lo dijamin dapat gaji tiap bulan, dapat pensiun, dan yang paling penting, lo dianggap berhasil di mata masyarakat. Nah, mindset ini yang akhirnya diwarisin ke anak-anak mereka. Mereka nganggep bahwa apa yang berhasil buat mereka dulu pasti bakal berhasil juga buat anak-anaknya sekarang. Mereka nggak sadar bahwa dunia udah berubah. Nah, masalahnya nostalgia ini bikin orang tua jadi nggak realistis. Mereka tetap ngotot bahwa jadi PNS adalah pilihan terbaik, tanpa ngelihat bahwa profesi lain sekarang punya potensi yang jauh lebih besar. Misalnya aja, lo bandingin gaji PNS level awal sama seorang software engineer atau pelaku digital marketing di luar sana. Perbedaannya bisa berkali-kali lipat, tapi karena mereka nggak paham soal itu, mereka tetap kekeh bahwa stabilitas lebih penting daripada peluang. Di satu sisi, kita nggak bisa sepenuhnya nyalahin mereka. Mereka cuma pengen yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi di sisi lain, kita juga harus ngajarin mereka buat memahami bahwa cara pandang mereka udah gak relevan sama zaman sekarang gitu. Kita perlu jelasin bahwa dunia kerja modern itu lebih dinamis dan penuh peluang, asalkan kita berani keluar dari zona nyaman. Coba deh lo perhatiin, ada pola yang menarik di masyarakat kita, yaitu kalau anak lo jadi PNS, tiba-tiba lo dapet label orang tua yang sukses. Orang tua lo bakal cerita ke tetangga dengan penuh kebanggaan, anak saya kerja di pemerintahan. Seolah-olah gelar PNS itu adalah medali emas yang bikin mereka diakui di lingkungan sekitar. Di sini sebenarnya ada faktor gengsi sosial yang kuat banget. Bagi banyak orang tua, anak yang jadi PNS adalah bukti konkret bahwa mereka berhasil mendidik anaknya. Ini bukan cuma soal karir, tapi juga soal pencapaian keluarga. Orang tua pengen dapat validasi dari lingkungan mereka, dan salah satu cara paling gampang buat dapet itu adalah lewat pekerjaan anak. Nah, masalahnya obsesi ini seringkali bikin anak jadi korban ekspektasi yang gak realistis. Banyak anak yang sebenarnya punya mimpi lain, entah itu jadi seniman, entrepreneur, atau bahkan atlet, tapi mereka dipaksa buat meninggalkan itu semua demi memenuhi ambisi orang tua. Akhirnya, anak tumbuh dengan rasa tertekan dan malah kehilangan motivasi buat berkembang. Selain itu, gengsi sosial ini seringkali gak punya dasar yang logis. Banyak orang tua yang cuma ngejar status tanpa mikir soal apakah profesi itu benar-benar cocok buat anaknya atau enggak. Padahal, kebahagiaan anak jauh lebih penting daripada sekedar pengakuan dari tetangga atau keluarga besar. Nah, solusinya, kita tuh harus mulai ngajarin orang tua bahwa kesuksesan itu nggak bisa diukur dari satu profesi aja. Mereka perlu paham bahwa dunia kerja sekarang itu lebih kompleks, dan yang penting adalah anak mereka merasa puas dan bahagia dengan pilihan hidupnya sendiri. Kalau lo tanya ke orang tua soal kenapa mereka pengen anaknya jadi PNS, salah satu jawaban paling umum adalah biar aman secara finansial, gaji tetap, tunjangan lengkap, dan pensiun yang terjamin jadi daya tarik utama profesi ini. Tapi, coba kita telaah lebih dalam. Benar gak sih PNS itu seaman yang mereka kira? Nah, faktanya, gaji PNS di level awal seringkali gak cukup buat memenuhi kebutuhan hidup di kota besar. Bahkan, banyak PNS muda yang harus cari penghasilan tambahan lewat kerja sampingan. Selain itu, dunia sekarang bergerak dengan sangat cepat. Revolusi digital udah ngubah banyak aspek kehidupan, termasuk cara kita menghasilkan uang. Profesi-profesi baru kayak content creator, data scientist, atau digital marketer punya potensi penghasilan yang jauh lebih besar dibanding PNS, meskipun gak punya jaminan pensiun gitu. Tapi kenapa orang tua tetap kekeh? Ya karena mereka gak terbiasa dengan konsep pengelolaan resiko. Buat mereka, stabilitas itu jauh lebih penting daripada potensi besar dengan resiko yang tinggi. Ini adalah pola pikir yang dipengaruhi sama pengalaman hidup mereka di masa lalu, di mana pilihan karir
karir sangat terbatas dan hidup penuh ketidakpastian. Orang tua sering banget ngomong kalau bukan PNS kamu nanti kerja apa gitu, gak ada jaminan yang lain. Nah, ketakutan ini lahir dari kekhawatiran mereka terhadap ketidakpastian. Mereka gak mau anaknya ngalamin kesulitan finansial apalagi sampai gagal memenuhi kebutuhan hidup gitu. Tapi, apa benar profesi di luar PNS itu gak jelas? Sebenarnya, ini cuma soal perspektif. Dunia sekarang punya ribuan peluang yang gak pernah kebayang sebelumnya. Lu bisa jadi freelancer, buka usaha sendiri, atau bahkan kerja buat perusahaan asing dari rumah lu sendiri gitu. Ketakutan orang tua sebenarnya lebih banyak berasal dari ketidaktahuan. Mereka nggak paham bahwa dunia kerja sekarang udah berubah drastis. Profesi kayak desainer atau social media marketing mungkin kedengaran asing buat mereka, tapi buat kita itu adalah jalur karir yang sangat menjanjikan. Di sini penting banget buat kita ngasih edukasi ke orang tua. Kita perlu jelasin bahwa risiko itu nggak selalu buruk gitu. Dan seringkali di balik risiko ada peluang besar yang bisa kita manfaatin. Yang lebih penting lagi, kita harus ngajak mereka buat percaya bahwa kita mampu bikin keputusan yang terbaik buat diri kita sendiri. Kita hidup di era di mana dunia kerja udah berubah drastis. Teknologi berkembang pesat, profesi baru terus bermunculan, dan batasan geografis hampir nggak relevan lagi karena kerja jarak jauh jadi hal yang biasa. Tapi, buat banyak orang tua, konsep ini masih susah dicerna. Buat mereka, karir itu harus jelas arahnya, terstruktur, dan punya tangga yang bisa dinaikin. PNS memenuhi semua kriteria itu. Lu mulai dari level awal, naik jabatan secara bertahap, dan pensiun dengan kondisi finansial yang stabil. Nah, masalahnya, cara pandang ini seringkali bikin mereka gagal melihat bahwa karir modern gak harus selalu linear. Contohnya, sekarang banyak anak muda yang bisa dapat penghasilan dari profesi kayak content creator, startup founder, atau digital nomad. Profesi ini nggak punya struktur yang jelas kayak PNS, tapi bisa ngasih kebebasan dan penghasilan yang jauh lebih besar. Tapi buat orang tua, jalur karir kayak gini sering dianggap gak bener karena nggak sesuai sama pola pikir tradisional mereka. Selain itu, orang tua juga cenderung nggak paham bahwa skill modern jauh lebih penting daripada gelar atau status pekerjaan. Misalnya, kemampuan coding, desain, atau analisis data bisa bikin lu dapat pekerjaan global dengan gaji yang fantastis. Tapi karena mereka nggak familiar sama konsep ini, mereka tetap menganggap jadi PNS adalah pilihan yang terbaik. Lo sadar nggak sih? Sistem pendidikan kita sebenarnya punya andil besar dalam membentuk obsesi terhadap PNS. Dari SD sampai kuliah, kita diajarin buat jadi pekerja yang patuh, bukan individu yang kreatif yang bisa menciptakan peluang. Contohnya, di sekolah kita lebih banyak disuruh ngafalin rumus atau teori daripada diajak buat berpikir kritis atau eksplorasi minat pribadi. Ini bikin banyak anak tumbuh dengan mindset bahwa sukses itu berarti dapat pekerjaan yang stabil, bukan menciptakan sesuatu yang baru gitu. Gak heran kalau lulusan sekolah atau universitas lebih banyak yang milih daftar CPNS daripada mencoba jalur lain. Mereka merasa lebih aman karena sistem pendidikan kita gak ngajarin mereka buat menghadapi ketidakpastian atau mengambil resiko. Orang tua yang juga tumbuh di sistem pendidikan yang sama makin memperkuat pola pikir ini. Mereka ngerasa bahwa jadi PNS adalah pilihan logis karena sesuai dengan apa yang diajarin di sekolah. Padahal dunia sekarang butuh individu yang kreatif, inovatif, dan adaptif. Profesi kayak entrepreneur, digital marketer, atau bahkan mungkin game developer butuh kemampuan yang seringkali nggak diajarin di sekolah. Makanya, reformasi sistem pendidikan kita harus jadi prioritas kalau kita mau mengubah pola pikir masyarakat soal karir. Ada satu hal yang bikin PNS jadi daya tarik utama buat banyak orang, yaitu zona nyaman. Lu gak perlu mikir keras soal target kerja, lu punya jam kerja tetap, dan lu dapat gaji rutin tiap bulan. Buat generasi orang tua kita, ini adalah definisi sempurna dari pekerjaan yang ideal. Tapi masalahnya, zona nyaman ini sering bikin orang stagnan. Ketika lu udah merasa nyaman dengan apa yang lu punya, lu jadi malas buat ngembangin diri. Lu cenderung jalan di tempat, dan lu kehilangan kesempatan buat eksplor potensi lu yang sebenarnya. Contohnya aja, banyak PNS yang setelah beberapa tahun kerja, mereka berhenti belajar hal baru. Mereka merasa udah cukup dengan apa yang mereka punya. Tapi di dunia yang berubah secepat sekarang, stagnasi itu sama aja dengan kemunduran. Profesi lain seperti di sektor teknologi atau startup menuntut lo buat terus berkembang.
Lo harus selalu update dengan tren terbaru dan punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Tapi di sisi lain, zona nyaman ini juga punya dampak psikologis yang cukup signifikan. Banyak orang tua yang ngerasa selama anaknya aman secara finansial, mereka nggak sebegitu mikirin anaknya, bosen atau nggak berkembang gitu. Mereka melihat bahwa kebahagiaan dalam pekerjaan itu lebih penting daripada sekedar stabilitas. Zona nyaman ini emang menggoda gitu, tapi terlalu lama di sana bisa bikin lo kehilangan kesempatan besar. Kalau ada satu hal yang gue pengen lo inget dari semua pembahasan ini, itu adalah pentingnya menemukan jalan hidup lo sendiri. Dunia ini terlalu luas buat lo cuma stuck di satu jalur. Kalau lo punya mimpi, kejar itu, meskipun harus melewati banyak rintangan. Jadi, apakah jadi PNS itu salah? Ya tentu enggak gitu. Tapi yang salah adalah ketika kita gantungin seluruh definisi sukses kita cuma pada satu profesi. Dunia ini punya terlalu banyak kemungkinan buat kita abaikan. So jangan takut buat bermimpi besar itu. Dan jangan pernah berhenti mencari apa yang bikin lo bahagia. Well, gimana menurut lo? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.